Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas bursa Binance dan juga salah satu CEO dari bursa Binance yaitu Seng Pengjau. Pokoknya sekarang ini informasinya banyak sekali yang bakal gue sampaikan buat teman-teman semua. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market, walaupun dari Bitcoin, Ethereum, dan BNB mengalami kenaikan, tetapi masih ada beberapa altcoin yang mengalami penurunan. Oke, jadi kurang lebih yang bakalan gua bahas pada kesempatan kali ini ya mengenai bursa Binance, di mana ada beberapa media yang telah memberitakan dari bursa Binance ini bakalan mengalami kebangkrutan ya, atau di beberapa hari yang lalu Binance ini mengalami serangan dari beberapa founder gitu ya, dan itu pun langsung diupdate dari beberapa media lah pokoknya mengenai hal-hal negatif dari bursa Binance. Namun ternyata sekarang ini dari CJ sendiri mulai unjuk gigi nih atau membuktikan gitu bahwa Binance ini tidak ada tanda-tanda bakal mengalami kebangkrutan. Makanya sekarang ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan buat teman-teman semua mengenai pengakuisisian dari Voyager, ada juga pengakuisisian terhadap bursa kripto Indonesia yaitu Toko Kripto, dan di sini pun ada dari beberapa orang yang telah mempertanyakan mengenai potensi dari token native-nya bursa kripto Indonesia yaitu token native dari Toko Kripto ya, dimana di Binance juga udah ada ya, udah listing tokennya. Jadi sekarang kita cari dulu untuk token native-nya dari bursa kripto Indonesia yaitu Toko Kripto. Nah, di sini untuk TKW sendiri per hari ini pun dia mengalami penurunan 4,57%. Nah, jadi di sini banyak sekali spekulasi bahwa banyaknya orang-orang yang melakukan sebuah euforia gitu ya, atau kegirangan lah karena dari toko kripto atau salah satu bursa kripto di Indonesia sudah diakuisisi oleh Binance. Walaupun memang dalam sebuah pengakuisisian ini udah lama sekali, jadi sekarang ini hanya ditambahkan saja gitu nilai pengakuisisiannya. Bahkan mungkin dari Binance ini bakal berencana untuk mengakuisisi 100%. Nah, jadi nanti kita bakal bahas juga mengenai potensi dari token native bursa kripto Indonesia yaitu token TKO ini ya, nanti kita bakal bahas. Nah, jadi untuk dalam sebuah chartnya pun kalian bisa melihat seperti ini ya untuk dari token TKO. Nah, jadi sambil berjalan membahas token TKO, di sini kita bahas-bahas dulu nih untuk mengenai informasi-informasi yang lainnya terkait Cjit Binance dan juga bursa Binance yang mengakuisisi dari salah satu perusahaan dan juga bursa kripto Indonesia yaitu Toko Kripto. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk di akun Twitter resminya CJ Binance atau salah satu CEO dari bursa Binance. Di sini juga sekitar 10 jam yang lalu CJ Binance dia telah men-tweet, "If you want to understand FUD, read this book." Nah, jadi kurang lebih dia itu telah menyatakan apabila kalian memahami FUD, silakan kalian buka buku ini ya. Jadi di sini juga ada bukunya nih, Trust Me I'm Laying. Jadi ini tuh sebetulnya ketika kalian klik itu ini ngelinknya ke Amazon ya. Jadi kalian harus membeli bukunya gitu. Jadi tidak bisa kita membahasnya gitu atau melihat isi buku tersebut ya yang sudah disertakan oleh CJ Binance ini ya. Jadi website ini adalah ngelinknya itu ke Amazon untuk kita bisa membeli buku tersebut. Nah, jadi di sini pun ada beberapa informasi lainnya ya terkait dari bursa Binance ataupun dari beberapa informasi penting juga. Nah, jadi kurang lebih itu di sini mengenai Voyager terlebih dahulu yang bakalan kita bahas ya. Nah, jadi di sini ada salah satu akun Twitter yang bernama Brian Schroeder. Oke, kita translate terlebih dahulu ini mengenai informasi dari pengakuisisian broker Voyager ataupun perusahaan Voyager yang dimana beberapa bulan yang lalu telah mengalami kebangkrutan dan sekarang ternyata diakuisisi oleh Binance. Oke, jadi untuk di poin yang pertama di sini, hari ini Binance terpilih sebagai penawaran tertinggi dan baik dalam lelang aset kebangkrutan yang dibuka kembali oleh Voyager. Setelah kesepakatan selesai, pengguna Voyager akhirnya dapat mengakses aset digital mereka di platform Binance Us. Nah, jadi ini salah satu pembuktian dari CJ sendiri gitu ya, di mana Binance ini katanya digembar-gemborkan, didesas-desuskan bahwa bakal mengalami kebangkrutan. Namun ternyata dia mampu untuk mengakuisisi dari broker ataupun platform Voyager yang kisaran harganya itu ya sekitar 1 jutaan lebih US dollar ya, dan dia pun telah mendapatkan penawaran tertinggi dari beberapa perusahaan-perusahaan yang telah menawarkan atau mengajukan ingin mengakuisisi dari perusahaan Voyager tersebut. Namun ternyata dalam sebuah penawaran atau pelelangan ya lebih tepatnya ternyata dimenangkan oleh bursa Binance atau Seng Pengjau ya. Dan di sini poin yang pentingnya itu ada di poin nomor 2 ya. Jadi di poin yang kedua ini kami berharap pilihan kami mengakhiri proses kebangkrutan yang menyakitkan yang membuat pelanggan terseret secara tidak adil ke dalamnya bukan karena kesalahan mereka sendiri. Tujuan kami sederhana, mengembalikan mata uang kripto kepada pengguna secepat mungkin. Nah, jadi kenapa dari Voyager ini ya
dia itu mengajukan pelelangan perusahaannya atau brokernya atau platformnya, karena di mana dia itu memiliki tujuan ya. Jadi tujuannya itu sangat sederhana dan sangat terperinci sekali. Jadi bukan berarti dia ingin mengembalikan aset-aset dia, tetapi dia lebih memikirkan kepada usernya gitu ya. Jadi di sini kita juga bisa melihat, jadi tujuan dari platform Voyager ataupun dari broker Voyager sendiri ya, dia itu tujuannya yang sederhana. Dia ingin mengembalikan mata uang kripto kepada pengguna secepat mungkin. Dimana sekarang setelah diakuisisinya oleh Binance AS itu sendiri, dari beberapa pengguna yang sebelumnya itu tidak bisa mengakses aset mereka di Voyager atau di platform Voyager, sekarang mereka bisa mengaksesnya di bursa Binance AS. Jadi secara nggak langsung ya dari beberapa pengguna sekarang sudah mulai tertolong gitu ya, dengan bisa yang menarik aset mereka gitu yang dulunya sempat terkunci juga atau kelock di platformnya Voyager. Namun sekarang dari beberapa usernya sudah bisa mengaksesnya kembali dengan adanya sebuah pengakuisisian dari Binance. Nah, dan di sini pun ada postingan 1 hari yang lalu ya, ini terkait Binance yang telah mengakuisisi bursa kripto Indonesia yaitu Toko Kripto. Dengan adanya sebuah informasi seperti ini dari beberapa orang, banyak juga gitu yang mempertanyakan terkait token native-nya dari bursa kripto Indonesia yaitu token TKO ya. Kira-kira bagaimana potensi ke depannya? Oke, jadi di sini banyak juga orang-orang yang berspekulasi, sebetulnya bukan berspekulasi sih ya menurut gua, memiliki pandangannya sendiri gitu, tetapi di sini kita tidak bisa yang namanya berpikir hanya ke satu sisi saja. Namun di sini juga kita harus bisa melihat dari faktor kemunduran dan juga kemajuan dari token native toko kripto itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya sebuah pengakuisisian, banyak juga orang yang memperkirakan bahwa token TKO bakalan meledak, bakalan kencang gitu kenaikan dalam sebuah harganya. Betul sekali, itu sangat possible, itu sangat mungkin. Tetapi di sini kita juga tidak bisa memikirkan ke arah sananya saja. Tapi di sini yang kita pikirkan itu bagaimana ketika dari toko kripto setelah diakuisisi oleh Binance 100%, tidak menutup kemungkinan ketika dari Binance sendiri ingin merubah atau merebranding ya. Apakah akan dijadikan sebagai toko kripto itu atau mungkin akan di-rebranding menjadi Binance Indonesia. Ketika dari toko kripto ini rebranding menjadi Binance Indonesia, tidak menutup kemungkinan dari token TKO pun itu apakah akan diabaikan atau mungkin akan terus dijalankan ya. Jadi kita memiliki dua opsi nih. Dengan salah satu token native dari bursa kripto Indonesia yaitu Toko Kripto yang sekarang sudah diakuisisi oleh bursa Binance ya. Jadi buat teman-teman silakan dipertimbangkan kembali. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisinya saja, tetapi ya kita juga harus melihat dari sisi negatif dan juga sisi positifnya. Jadi yang gue takutkan ketika dari teman-teman semua bereuforia gitu, kegirangan malah membeli token TKO gitu dengan dalil kalian itu memiliki pandangan, wah ini kayaknya bakalan bagus nih. Sementara sekarang TKO ini sudah diakuisisi oleh Binance. Tidak menutup kemungkinan token TKO bisa mengalami kenaikan yang sungguh luar biasa. Tapi gua rasa kalian jangan hanya memikirkan hal yang positifnya saja. Kalian juga harus memiliki pondasi bagaimana ternyata jika itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Namun malah sebaliknya gitu, token TKO apakah akan dihilangkan? Ya untuk dihilangkan kemungkinan enggak juga gitu, tetapi diabaikan gitu ya. Karena sementara untuk TKO ini akan diakuisisi sepenuhnya atau secara 100%. Jadi itu aja hanya opini pribadi gua ya, jadi pandangan gua pribadi terhadap token TKO. Jadi apabila kalian ingin membeli silahkan gitu. Jadi gua rasa buat teman-teman semua juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih dengan beberapa informasi yang barusan gue sampaikan, yang barusan kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk dari Seng Penyo sendiri ya gue rasa ini dia salah satu pembuktian gitu kepada beberapa manusia yang telah menyerang terhadap dirinya bahwa Bursa Binance ini bakal mengalami kebangkrutan. Namun ternyata di sisi lain dia juga telah mendapatkan dalam segi pelelangan dari broker ataupun platform Voyager yang sebelumnya itu pernah mengalami kebangkrutan berbarengan juga dengan Three Arrow Capital dan juga Celsius. Dan untuk informasi yang kedua di mana bursa kripto Indonesia yaitu TKO telah diakuisisi oleh bursa Binance dan salah satu token native dari bursa toko kripto Indonesia ini adalah token TKO yang sekarang kita buka ini chartnya. Nah, jadi buat teman-teman semua silakan pertimbangkan baik-baik ya. Tetapi untuk kalian semua apabila kalian ingin mengoleksinya hanya sekitaran mungkin 10 token, 20 token atau 5 token ya silahkan saja. Tetapi di sini gue tidak menyarankan untuk kalian mengoleksi, untuk kalian membeli, tetapi apabila kalian memiliki pandangan terhadap token TKO yang menurut kalian bakalan meledak setelah adanya sebuah pengakuisisian dari bursa Binance, silakan ya. Tetapi semuanya itu balik lagi sama diri kalian masing-masing dan apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.